Assalamualaikum para pemirsa PDTV, selamat berjumpa lagi dengan saya Siti Kahal Kamila. Atas nama PDTV, saya tak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia tetap jaya. Pemirsa PDTV, pada edisi kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan tayangan hasil forum bahasan dan 3 berita hasil liputan wartawan kami. Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran. Itulah judul forum bahasan yang disampaikan oleh pemimpin redaksi PDTV, Ia Sutisna. Desa Giringulya diikut sertakan pada lomba bulan bakti gotong royong, tingkat Kabupaten Bogor. Icmi Orsat Cibungbulang berdayakan anggota Majelis Taklim yang buta huruf dan baca Al-Quran. Dua kampung di Desa Pasarean dan Desa Pamijahan diresmikan menjadi kampung Sobat Anis. Untuk lebih jelas, mari kita simak berita selengkapnya. Assalamualaikum para pemirsa PDTV, selamat berjumpa lagi dengan saya Ia Sutisna di acara tayangan forum bahasan. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran atau kalam Allah dengan judul Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran. Namun sebelumnya coba kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Apa mungkin kitab Al-Quran berukuran raksasa yang ditemukan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur itu turun dari langit? Mari kita lihat tayangannya. Sebuah kitab suci Al-Quran Tiban berukuran raksasa ditemukan di Desa Gelagah Harum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di rumah milik Jamaah Istighosa saat doa bersama digelar. Kitab suci Al-Quran setinggi 2 meter dengan lebar 2,40 meter, memiliki ketebalan 15 cm dan berat hampir 1 kuintal. Al-Quran raksasa ini pertama kali ditemukan oleh Anang Asrianto, warga Desa Gelagah Harum, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Saat ditemukan, Anang bersama warga sedang melakukan istighosah bersama. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Kondisi kitab suci Al-Quran Tiban raksasa ditemukan dalam keadaan utuh dengan sampul berwarna hitam. Kertas yang digunakan Al-Quran Tiban ini diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Di bagian tengah telah mengalami sobek dan rapuh, namun tulisan Arabnya masih utuh. Setiap minggu ada istighosah rutin. Setelah itu terus dilaksanakan istighosah itu sampai di akhir puncak doa. Nggak tahu datangnya dari mana. Di kamar ini langsung ada suara kayak suara barang jatuh. Jadi kayak brak gitu mas. Setelah itu diteruskan dulu sampai selesai doa. Sempat teman-teman ada yang ketakutan. Terus setelah selesai baru melihat semua. Ternyata di situ terlihat ada barang warna hitam. Setelah dibuka tulisannya Al-Quran. Berarti itu Al-Quran besar ternyata. Al-Quran raksasa ini kini masih disimpan dan dirawat di rumah Anang Asrianto. Al-Quran ini tidak akan dijual ataupun diberikan kepada orang lain, namun akan digunakan untuk kepentingan syiar agama Islam. Nah, para pemirsa, apakah Anda yakin Allah menurunkan lagi ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah kitab? Saya berharap tidak ya. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sudah final dan sudah sempurna. Itu artinya Allah
tidak akan lagi menurunkan kalam-kalamnya. Itu sejalan dengan janji Allah bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Baik para pemirsa, kita mulai saja ya pembahasannya, yang dimulai dengan cerita kebiasaan saya setiap selesai membaca Al-Quran. Di masa anak-anak, setiap habis mengaji, saya selalu mencium Al-Quran. Bahkan kebiasaan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Kenapa saya melakukan hal itu? Karena saya pikir Al-Quran yang saya baca sebelumnya sudah pernah dipegang tangan Allah. Karena saya mendengar Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit. Seiring bertambahnya usia, bertambah pula ilmu pengetahuan, terutama setelah saya menjadi wartawan dari sejak awal tahun 1985, sebuah profesi yang memang menuntut saya untuk memiliki pengetahuan yang luas. Nah, berkat penguasaan ilmu pengetahuan itu, saya jadi paham. Ternyata Allah tidak menurunkan kalam-kalamnya sekaligus dalam sebuah kitab, melainkan secara bertahap, ayat per ayat, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Karena itu, kalaupun sampai sekarang saya masih suka mencium Al-Quran setelah mengaji, itu semata-mata karena kitab tersebut memuat kalam-kalam Allah yang menjadi tuntunan bagi umat manusia. Baik para pemirsa, karena terbatasnya durasi tayang, maka untuk menyingkat waktu, sebaiknya materi yang sudah saya siapkan berikut ini saya bacakan saja ya. Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad ayat per ayat selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari di Mekah dan Madinah. Sebenarnya ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang turun di luar kedua tempat tersebut, yaitu ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada, ibadah haji terakhir sebelum beliau wafat. Ayat-ayat Al-Quran yang tidak tersurat tersebut diturunkan melalui 4 cara. Nah, dengan cara bagaimana akan kita bahas pada tayangan yang akan datang. Setiap ayat Al-Quran yang turun, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencatat dan menghafalnya. Oleh para sahabat, ayat-ayat suci selain dicatat untuk diberikan kepada Rasulullah, juga ditulis pada segala benda yang bisa digunakan untuk menulis, seperti tulang, batu tipis, kayu, tanah kering, daun kayu, dan bahkan pelepah kurma. Maklum pada saat itu kertas belum ada. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis pada banyak benda tersebut sampai Rasulullah wafat pun masih tergeletak berceceran di tempat-tempat di mana ayat-ayat suci Al-Quran itu turun. Pada saat ayat-ayat Al-Quran turun, Rasulullah melarang para sahabat mencatat ucapannya yang bukan berbunyi ayat-ayat Al-Quran, seperti misalnya ucapan-ucapan yang bermakna hadis. Hal itu demi untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan hadis. Karena itu hadis tidak pernah dibukukan di masa Rasulullah hingga di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jangankan hadis Nabi, kalam Allah yang lain yang jika dibaca tidak bernilai ibadah atau yang dikenal dengan hadis qudsi itu pun tidak dibukukan. Kenapa? Jika hadis Nabi dibukukan dalam sebuah kitab, dikhawatirkan akan menjadi pesaing Al-Quran yang dipelajari oleh umat Islam, terutama di akhir zaman, justru hadis Nabi, bukan Al-Quran. Padahal hadis Nabi yang merupakan perkataan dan perbuatan Nabi itu kan sumber dan rujukannya adalah Al-Quran. Ada pertanyaan dari seorang kafir Quraisy, kenapa ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Nah, untuk yang satu ini insya Allah akan kita bahas pada edisi berikutnya bersamaan dengan pembahasan apakah benar sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, Siti Khadijah beragama Kristen. Karena itu jangan lupa para pemirsa untuk mensubscribe PDTV agar Anda mendapat informasi rutin dari setiap penayangannya. Bagaimana 6.236 ayat Al-Quran yang
telah diturunkan, dihafal, dan ditulis pada banyak benda itu bisa tersusun ke dalam 114 surat dan terbukukan dalam kitab. Seperti yang kita lihat sekarang, itu hasil kerja tangan-tangan manusia yang justru bukan nabi. Di masa Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran memang tidak dibukukan. Beliau juga tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya, kecuali hanya menyuruh untuk dihafal, dipelajari, dan diamalkan. Tapi yang jelas semua itu sudah menjadi rencana Allah, bahwa ayat-ayat Al-Quran pada akhirnya akan terbukukan ke dalam sebuah kitab melalui tangan-tangan para sahabat. Rasulullah wafat tidak lama setelah semua ayat-ayat Al-Quran telah turun. Itu bukan karena secara kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Coba lihat di beberapa surat Al-Quran, Allah sering menyebut Al-Quran dengan Alkitab atau buku bacaan. Padahal Allah kan tidak menurunkan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah kitab, tetapi ayat per ayat tidak tersurat. Nah, siapa yang pertama menggagas perlunya ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan? Umar bin Khattab. Yang menjadi alasannya karena Umar merasa khawatir akan nasib umat Islam yang tidak hafal Al-Quran, karena 70 orang sahabat penghafal Al-Quran telah gugur dalam perang Yamamah. Begitu juga sebelumnya dalam pertempuran di Sumur Maunah dekat kota Madinah yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah, telah gugur sahabat penghafal Al-Quran dalam jumlah yang hampir sama. Belum lagi pada perang-perang yang akan datang, yang dikhawatirkan akan lebih banyak lagi para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, karena itu Umar kemudian mengemukakan idenya itu kepada Khalifah Abu Bakar. Bagaimana jawaban Abu Bakar? Mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah? Katanya. Nah, dari percakapan Umar dan Abu Bakar itulah saya menduga munculnya istilah bid'ah seperti yang sering dikaitkan dengan peringatan Maulid sekarang-sekarang ini. Lalu apa kata Umar? Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Bahkan beliau berulang kali memberi alasan-alasan kebaikan mengumpulkan Al-Quran. Nampaknya Allah telah mengetuk hati Abu Bakar sehingga setuju dengan ide Umar itu. Lalu dipanggillah Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang cerdas. Zaid adalah salah satu sahabat yang paling sering menemani Rasulullah dan yang paling banyak mencatat ayat-ayat Al-Quran. Apa reaksi Zaid setelah mendapat perintah dari Abu Bakar itu? Demi Allah, ini pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu, kata Zaid. Lalu Zaid bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi? Dijawab oleh Abu Bakar, demi Allah, ini perbuatan yang baik. Dari ucapan Zaid itu kita bisa menangkap kesan betapa beratnya pekerjaan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Singkat cerita, Zaid melaksanakan perintah itu. Ayat-ayat Al-Quran berhasil dikumpulkan, kemudian ditulis dan disusun ke dalam surat-surat sesuai urutan dan batasan-batasannya, mengikuti petunjuk dari Rasulullah semasa hidup. Dalam bekerja, Zaid sangat teliti dan berhati-hati. Walaupun dia sendiri hafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis dan disusun itu masih harus dia mintakan pendapat dari para sahabat penghafal Al-Quran yang lain. Alhasil semua ayat yang sudah tersusun lengkap dengan nama-nama suratnya kemudian ditulis di atas lembaran-lembaran kulit, lalu digulung dan diikat dengan benang. Nah, ayat-ayat yang sudah menjadi sebuah mushaf atau naskah itu kemudian disalin untuk diperbanyak. Maklum, pada saat itu mesin fotokopi belum ada ya. Nah, beberapa mushaf hasil penyalinan itu disebarluaskan, termasuk sebagian dibagikan kepada para kabilah atau pemimpin suku. Seperti para pemirsa ketahui, bangsa Arab itu terdiri dari beberapa suku, termasuk suku Quraisy, dan masing-masing suku memiliki
lahjah atau dialek atau bahasa daerah sendiri-sendiri. Sedangkan mushaf yang asli diberikan kepada Khalifah Abu Bakar untuk disimpan. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan setelah Umar wafat, mushaf dititipkan di rumah Hafsah, salah satu istri Rasulullah yang juga putri Umar bin Khattab. Nah, agar ayat-ayat Al-Quran yang sudah berbentuk mushaf itu bisa dengan cepat dihafal, dipahami, dan diamalkan, maka sesuai dengan kelonggaran yang telah diberikan oleh Rasulullah, maka ayat-ayat Al-Quran boleh dibaca sesuai dengan dialek atau bahasa masing-masing suku. Seiring banyaknya mushaf Al-Quran disalin dan telah menyebar luas, bahkan sampai di Afrika, maka di masa Khalifah Utsman bin Affan timbul pertikaian di antara kaum muslimin mengenai bacaan dan lafaz pada beberapa ayat. Salah satu kasus pertikaian itu didengar sendiri oleh seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman ketika dalam perjalanan pulang sehabis berperang menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaan saya lebih baik dari bacaan kamu." Keadaan itu mengagetkan Hudzaifah. Maka di waktu dia telah kembali ke Madinah, diceritakanlah apa yang telah dia lihat dan dia dengar kepada Khalifah Utsman. Dan seraya berkata, susullah umat Islam itu sebelum mereka berselisih tentang Alkitab, seperti perselisihan Yahudi dan Nasrani. Lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah menjadi mushaf yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar dulu itu dan disimpan di rumah Hafsah dimintakan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk disalin kembali dan dibukukan. Oleh Utsman dibentuklah panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Panitia tersebut bertugas membukukan Al-Quran, yakni dengan menyalin dari lembaran-lembaran tersebut. Dalam pelaksanaannya, Utsman menasihatkan panitia agar 1. Mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. 2. Kalau ada pertikaian antara mereka tentang bahasa atau bacaan, maka haruslah dituliskan menurut dialek Quraisy. Sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka, suku Quraisy. Tugas tersebut dikerjakan oleh panitia, dan setelah tugas itu selesai, lembaran-lembaran Al-Quran yang dipinjam dari Hafsah itu dikembalikan kepadanya. Al-Quran yang telah dibukukan itu diberi nama Al-Mushaf, dan oleh panitia disalin menjadi 5 buah Al-Mushaf. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, agar di tempat-tempat tersebut disalin pula dari masing-masing mushaf itu. Dan 1 lagi ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri. Mushaf itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Sesudah itu Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis di zaman Khalifah Abu Bakar itu untuk dibakar. Maka dari mushaf yang ditulis di zaman Khalifah Utsman itulah kaum muslimin di seluruh pelosok menyalin Al-Quran itu. Dengan demikian maka pembukuan Al-Quran di masa Utsman itu faedahnya yang terutama ialah 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan, dan kendati pun masih ada berlainan bacaan, tetapi bacaan itu tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsman. Sedangkan bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan mushaf Utsman tidak dibolehkan lagi. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut sebagaimana yang terlihat pada mushaf sekarang. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang kita lihat dan baca sekarang itu hasil penyusunan ulang di zaman Khalifah Utsman. Jadi oleh bangsa apapun Al-Quran itu dibaca, maka bacaan dan ejaannya serta lafadznya akan terdengar sama. Demikian para pemirsa, semoga tayangan forum bahasan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jika ada yang salah, saya mohon maaf.
Sampai kita berjumpa lagi pada tayangan-tayangan berikutnya. Wassalam. Giri Mulia, salah satu dari 2 desa di Kecamatan Cibung Bulang yang diikutsertakan dalam Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten yang ke-20. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut dalam mensukseskan Bulan Bakti itu, tim monitoring dari BPMPD Kabupaten Bogor mengadakan kunjungan ke lokasi Senin 17 Juli lalu. Sebelum mengantar tim monitoring, Kepala Desa Giri Mulia Mardiman terlebih dahulu memaparkan 5 bidang yang menjadi objek keterlibatan masyarakat dalam program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, yakni bidang kemasyarakatan, bidang keamanan dan ketertiban, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang keagamaan. Ketertiban dan ngasih surat edaran untuk kita menghadapi tahun politik, jadwal ronda, pos kamling ke semua RT yang ada di wilayah Desa Giri Mulia. Penguatan sistem keamanan lingkungan, melakukan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, meningkatkan kemampuan Satlinmas serta penyuluhan hukum. Jadi tidak main hakim sendiri masyarakat, karena ada agensi kita, ada Muspika, ada polisi, ada Koramil. Sementara saat memberi sambutan, Camat Cibung Bulang Agung Surahman Ali mengakui dirinya merasa terharu atas keikhlasan masyarakat menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan. Padahal di Desa Giri Mulia harga tanah cukup mahal, katanya. Nikmat kepada kita sekalian, alhamdulillah atas izinnya kita pada hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan acara Bulan Bakti Gotong Royong. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan diberi kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu permasalahan apapun. Amin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita. Objek-objek yang dikunjungi tim monitoring itu diantaranya pos kamling di RT 04 RW 01, pembangunan sarana air bersih SAB di RW 02, dan lokasi titik awal pembukaan jalan desa baru di RW 01. Semua objek tersebut berada di Kampung Lewung Kolot yang terdiri dari 3 wilayah RW. SAB dibangun di atas lahan 100 meter persegi yang berada di dalam lahan bekas bangunan SD Inpres seluas 950 meter persegi yang juga merupakan hibah dari masyarakat ke pemerintah Desa Giri Mulia. Tak hanya itu, Pemdes Giri Mulia juga sedang membangun 2 unit SAB lainnya di atas lahan hibah. Masing-masing 1 unit di lahan hibah seluas 300 meter persegi di Taman Langit, Kampung Lewung Kolot, dan 1 unit lagi di atas lahan hibah komunal seluas 300 meter persegi di Kampung Mekarjaya RT 03 RW 07. Dipakai sekarang. Iya, nanti kandang muda di sini jadi membantu pengurus SAP. Ya ada Kompang Sari kandang sapi. Kalau pasti banyak Pak. Banyak. Jadi orang Medan. Yang satu lagi 3.300, hampir 400. Wakaf juga Pak. Untuk kepentingan masyarakat. Itu di RW Bener. Itu di Sedangkan pembangunan jalan desa yang baru yang menghubungkan lokasi TPU Sampalan di Kampung Lewung Kolot RW 01 dan Kampung Pabuaran Tonggoh RW 05 sepanjang 810 meter sudah selesai dikerjakan sampai tahap pengkerasan dengan dana bersumber dari program Semisade.
Masih tingginya angka buta baca tulis Al-Quran yang konon mencapai hampir 60% dari keseluruhan umat Islam di Indonesia telah menggugah pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), organisasi satuan Orsat Cibung Bulang, untuk ikut berpartisipasi mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh ICMI Orsat Cibung Bulang adalah dengan menyelenggarakan seminar pembelajaran baca tulis Al-Quran sebagai bentuk pemberdayaan Majlis Taklim. Seminar yang digelar di Geraha SMK Bumi Sejahtera di Desa Cibatok Minggu 9 Juli 2023 lalu itu dihadiri oleh 150 orang wakil dari 500 Majlis Taklim sekecamatan Cibung Bulang yang diberdayakan, baik Majlis Taklim yang sudah memiliki izin maupun yang belum. Acara yang dipandu oleh pembawa acara MC Ustadz Cecep Supriyadi itu dimulai dengan pagelaran musik hadroh dan selawat yang dibacakan oleh para santri Ponpes Ibtihal wal Aulad dengan anggota Muslimah NU Cibung Bulang. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Didin Nurdin, nyanyian lagu Indonesia Raya oleh Nia Kurniawati, dan pembacaan doa oleh Ketua MUI Cibung Bulang Ustadz Abdul Latif. Di acara itu juga diperdengarkan sambutan-sambutan dimulai dari Ketua ICMI Orsat Cibung Bulang Haji Ahmad Sofian, Ketua ICMI Orda Bogor Barat Haji Farid Ma'ruf, dan Camat Cibung Bulang. Yang kemudian mohon maaf ada terbatas hanya 3 orang pengurus. Jadi total hadirin yang kemudian peserta itu 450 jamaah. Insya Allah. Kemudian karena tempatnya luas jadi nggak kelihatan. Coba mohon maaf yang sudah memiliki izin operasional atau nomor statistik masalah angkat tangan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Yang dulu. Banyak yang dulu. Oh, dulu ya. Jadi ibu-ibu kenapa harus punya nomor statistik? Kemudian yang mohon maaf yang seyogyanya penulisan kedua adalah Profesor Dr. Haji Nasir Security. Pada sesi inti itu, penyelenggara menghadirkan 3 orang panelis, yakni Haji Asep Wahyu Wijaya, Ketua Jaringan Politik Majelis Pengurus Pusat ICMI, Profesor Dr. Kiai Haji Nase Saipuddin Juhri, Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan Hajah Mahilah, Ketua Bidang Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Bogor. Bertindak sebagai moderator Haji Aceh Sahrudin, yang juga sebagai Wakil Ketua ICMI Orsat Cibung Bulang. Jadi saya berharap hikmah dari seminar ini adalah bahwa hidup setuju supaya anak-anak kita nanti di rumah hidup Seminar kita pas, memang beliau bidangnya, beliau pakarnya di bidangnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan waktu seluas-luasnya kita. Ya. Dan ini ada salah tadi yang harus beda dong dengan Pak, ya. Yang mau kalah dengan Majelis Taklim ya. Walaupun di sini juga ya aktivis Majelis Taklim, ya aktivis Pakun, ya aktivis PPI, ya aktivis dunia, ya aktivis lagi pesantren, aktivis posyandu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang terus bergerak dan terus penuh semangat, terima kasih telah bekerja bersama untuk menjangkau semua. Insya Allah makin banyak lagi yang terjangkau, makin banyak lagi yang kita ajak untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Izinkan kesempatan ini kami mengajak teman-teman semua untuk mari mensukseskan posko rakyat atau poskora dengan memasang penanda di rumah-rumah kita, menyambut siapa saja yang ingin tahu, ingin bergabung, ingin mengetahui rekam jejak dan tentang program-program ke depan. Dan izinkan juga dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua untuk lebih terlibat aktif dalam mengawal suara kita dengan menjadi tim penggerak Badan Koordinasi Saksi atau Bakorsi. Insya Allah seluruh ikhtiar ini diantarkan kepada pintu-pintu kemudahan untuk kita bisa bersama-sama menyongsong perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Sekali lagi apresiasi dan salam hangat untuk seluruh teman-teman relawan yang sudah terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di sebelah mana saja ini ada. Nanti yang baru. Kami selaku atas nama saja tokoh masyarakat menyambut gembira kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan kemuliaan buat kami sebagai orang-orang kampung Pasarean, kemudian akan menjadikan kampung kita satu era ini menjadi kampung Anies Baswedan dengan kampung yang berkolaborasi dengan Sobat Anies. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan bagi kita kemudahan untuk nanti di 2024 kita akan memilih pemimpin yang baik. Pemimpin Anies Baswedan. Demikian kami selaku masyarakat Pasarean sekali lagi menyambut gembira dan mohon maaf dengan keadaan seadanya karena kami sebagai rakyat ya ingin menjadi pemimpin yang baik mensejahterakan. Demikian ada perubahan nanti ke depan dengan kita memilih Presiden Anies Baswedan. Demikian mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk yang beragama selain Islam. Warga Desa Pasarean, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, semuanya yang telah hadir hari ini menyambut kami dari DPN Sobat Anies atau Dewan Pimpinan Nasional Sobat Anies untuk melakukan peresmian Kampung Anies, Kampung Sobat Anies Desa Pasarean. Sebagai informasi, Mas Awali, Bang Laude dan Bang Ramzi ikut hadir di sini selaku dari pusat dari tim relawan Anies Baswedan. Di Desa Pasarean kurang lebih ada sekitar 5.000 rumah yang akan kita resmikan. Menyusul kemudian nanti desa-desa berikutnya ada Desa Pamijahan juga dan beberapa desa lain di kecamatan menyusul. Ini yang pertama kali akan kita lakukan. Satu desa adalah pemilih Anies Baswedan. Satu desa mengharapkan 2024 Anies Baswedan Presiden. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama kita resmikan Kampung Anies Desa Pasarean. Tarik terus. Sabar. Terus. Ya, Mas Damar. Halo. Mas Damar 1 2 3.
Pertama ini. Mana yang ada dalamnya? Di sini saja. Iya, iya. Yang kelihatan. Nanti dulu. Yang sudah. Nanti di kebanggaan. Iya, itu depan juga. Oke. Pasangan. Bu, di situ belum tuh. Depan. Apa lagi? Yang nomor 1 belum? Belum, Bu. Sampai 1 lagi. Ada berapa rumah? 1, 2, 3. Oke, mereka yang Siapin lagi. di depan banner, banner di depan 5. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Duti. Saya mewakili keluarga besar dari Sobat Anis ingin memberikan, menitipkan. Ini salah satu bukti nyata perjalanan kita untuk Indonesia dari hari. Titip rumah ibu saya pasangin rumah Sobat Anis. Mudah-mudahan ibu mewakili Bapak Anies Rashid Baswedan menyampaikan kebaikan untuk semua. Amin. Titip ya ibu ya. Apakah ibu bersedia rumahnya dititipkan? Betul. Amin. Ya, pasangan kita simboli oleh Bang Ramzi, rumah Sobat Anis. Tahan, Bang, tahan. Tahan, foto dulu bersama ibu tuan rumah. Pasangan banyak rumah Sobat Anis. Tanya-tanya itu. Nanti dibenerin lagi. Anggota DPR Pusat. Hidup Mas Ramzi. Amin. Kecuali yang sudah bisa. Jadi sementara keberadaan kampung Sobat Anis Desa Pakarean ya sama Ibu Rika, Ibu Sobat Anis. Senyum. Siap, 1. Orang pintar. Orang pintar minum tolak angin. Jangan-jangan. Indonesia lebih baik. Benar. Jangan lupa kepada Bogor, saya